Oh, dia itu Bar. Iya. Assalamualaikum. Apa? Kamu mau menunjukkan apa? Innalillahi. Tuh, Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami berdua tadi mengantarkan pulang bapaknya ke rumah, jadi satu keluarga itu shock semua melihat rekaman yang kita taruh di dalam makam ya Bar ya. Tetapi ya alhamdulillah kami mendapatkan izin semua dari pihak keluarga, dan bahkan pihak keluarga bersyukur bisa mengetahui maksudnya apa yang terjadi di dalam sana. Dan ini tadi pihak keluarganya juga langsung mengadakan yasinan. Nah, ini saya sengaja masih on kamera dan saya masih mencari tahu sebenarnya yang di punggung almarhumah ini tuh kenapa ya Bar? Kok maksudnya kok berdarah gitu loh ya tadi ya waktu dicek ya. Nah, itu tuh saya tanya ya sama pihak keluarganya, apakah almarhumah itu punya penyakit atau apa gitu. Katanya enggak. Terus dari kemarin waktu kita temuin jasadnya kan itu karena ulah gendruwo itu kan Bar ya. Nah, tapi kok anehnya, jadi ya kayak kalau seperti yang saya lihat di rekaman tadi sih memang naudzubillah min dzalik, karena itu kayak siksa ya Bar ya. Ya mungkin ya tahu sendirilah perbuatan almarhumah ya, mabuk-mabukan seperti itu. Ya mudah-mudahan dosa-dosanya diampunin Bar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sebelum saya opening lagi di sini sama adik Wakbar, saya sempat melihat kelebatan seperti kayak korin almarhumah itu di sekitaran sini. Makanya saya opening lagi di sini, dan kalau misalkan nanti korinnya itu mau menampakkan diri, nanti coba kita ini Bar, kita ajak interaksi. Maksudnya ada apa ini di punggungnya ini nih, gitu ya. Tapi kok nggak nampak lagi ya. Assalamualaikum. Allahumma. Apa lagi? Oh iya ya Bar. Ya. Oh, ada di belakangmu nih Bar. Oh, dia itu Bar. Iya. Assalamualaikum. Apa? Kamu mau menunjukkan apa? Innalillahi. Tuh, Bar. Astagfirullah. Sungguh Bar. Iya kan? Iya. Berarti bener yang saya lihat di sini tadi, emang dia nampakin diri. Ya Bar, deketin pelan-pelan. Assalamualaikum. Saya ingin berinteraksi dengan kamu. Oh, ngapain? Oh, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sini Bar, deketannya Bar. Nangis lagi dia. Dari samping aja Bar, soalnya Assalamualaikum.
Saya ingin menguak informasi. Sebenarnya ada apa sama kamu? Kan tadi keluargamu juga udah melihat semua dan mereka sekarang sedang mendoakan kamu. Ya mudah-mudahan sedikit meringankan beban siksaan kamu di sana. Kan tetapi di sini ada sedikit yang agak ganjal bagi saya. Sebenarnya itu ada apa di punggungmu? Siksaan yang saya alami di alam sana. Akibat siksaan yang kamu alami? Sejujurnya, saya menikah dalam keadaan hamil. Berarti kamu hamil? Hamil berapa bulan? Sudah masuk 2 bulan. Dan itu orang tuamu nggak tahu? Tidak. Innalillah. Berarti janin kamu juga ikut meninggal di dalam perutmu? Saya mencari bayi saya. Emang kemana bayimu? Udah. Jangan nangis terus. Genderuwo itu, dia telah mengambil anak saya. Berarti genderuwo itu nggak cuma nutubui kamu, dia juga mengambil janin yang ada di perut kamu. Ya, tapi gimana, kemarin udah tak leburin ya Bar ya? Genderuwo itu udah saya leburkan. Waktu saya menikah, saya sempat melihat dia mengambil anak saya. Iya. Akan tetapi genderuwo itu kemarin udah saya leburkan. Dan saya baru tahu Anak saya. jika kamu sedang keadaan hamil pada saat itu. Bahkan keluargamu pun nggak tahu. Pantesan saya tuh merasa ada yang mengganjal gitu. Dan tiba-tiba saya lihat di punggungmu ini ada kayak lubang itu. Coba sini Pak, pinjam. Ini Pak. Ke teman-teman ya tak. Astagfirullahaladzim. Sampai berlubang seperti ini. Astagfirullah. Ini Pak, pegang Pak. Malah hilang kemana ya? Nggak tahu. Jadi benar Pak, kecurigaan saya atas lubang yang di punggungnya itu ternyata dia itu sebelum hamil mengandung 2 bulan.
Iya. Lah yang lebih parahnya lagi, janinnya itu tuh diambil sama sosok gendruwo kemarin yang iya, yang nyetubuh itu. Nah yang jadi pertanyaan, janinnya itu yang di dalam itu meninggal apa masih hidup ya? Ya kalau gini Pak, yang diambil itu kan pasti kan sukmanya ya. Nah kalau misalkan ya ikut meninggal ya berarti kan masih apa, istilahnya kan udah dimakamin ya secara ini ya, secara layak ya. Tapi kalau misalkan itu dalam keadaan masih hidup, tapi ya Allah alam sih ya. Tapi dari korinya tadi sendiri yang mengatakan dia melihat sendiri bahwasanya janinnya itu diambil oleh sosok gendruwo itu. Nggak tahu, nggak tahu. Makanya tadi kan waktu kita anterin pulang kan mereka, waktu saya tanyain itu apa ada penyakit atau enggak, mereka orang jawabnya enggak ada penyakit sama sekali kan. Nah itu ya gini wae, tetap kita kembali ke rumah mereka, kita kasih tahu, terus ya nanti apa yang dilakukan selanjutnya ya kita nurut aja sama pihak keluarganya Pak. Kalau misalkan mereka menginginkan dibongkar makamnya untuk memastikan janin itu masih hidup atau enggaknya ya nanti kita bongkar. Tapi kalau misalkan pihak keluarganya berkendalanya ya kita tetap nurut aja Pak, karena ya yang mereka yang punya hak ya mereka gitu loh. Tapi ya doain aja lah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Inilah Pak, namanya udah takdir, udah terjadi itu mau apa ya, istilahnya mau kita menyesal, mau kita istilahnya pengen untuk kembali mengulang lagi dan apa ya, kita itu membutuhkan waktu untuk bertobat itu udah nggak bisa. Makanya kalau bisa tuh gini loh, sebelum kematian datang ajal menjemput ya ayolah kita tobat, kita introspeksi diri kita masing-masing lah. Saya nggak usah nunjuk kamu, dia, mereka, nggak usah. Kita ngaca aja, kita introspeksi diri. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalkan udah terjadi seperti ini, itu udah nggak bisa ngulang lagi. Dan bahkan apa yang kita mau andalkan ya? Jadi ya inilah namanya hidup, dimana manusia itu udah ditentukan takdirnya masing-masing. Nanti kamu meninggalnya seperti ini, kamu meninggalnya hari ini, entah hari besok, itu udah takdir manusia, itu udah masing-masing. Jadi buat saudaraku semua yang ada di rumah, nggak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini kecuali ya bekal kita untuk di akhirat nanti. Ya saya udah nggak bisa kata-kata lagi, karena kok bisa ya, maksudnya aku kenakalan remaja kok bisa sebar-bar itu, apalagi di zaman sekarang loh Pak. Iya, pacaran udah lewat batas. Iya Pak, makanya aku bilang mendalik ya inilah pentingnya peran orang tua
dimana anak itu juga kalau misalkan orang tuanya itu bisa apa ya, ngawasi lah istilahnya, melihat didik pergaulan anak-anak sekarang tuh lebih bahaya daripada anak-anak dulu. Kalau anak-anak dulu mah enak maksudnya mainannya tuh masih kayak dari tanah liat, terus main sepak bola, terus peta umpet, terus kalau nggak karet itu uding kayak gitu. Kalau sekarang tuh mainnya gadget, mainnya sosial media, itu loh yang ngeri tuh. Ya, kayak ya ini teman-teman dicek lah, apalagi kayak Omi TV, Toktik, IG, Pacebuk. Nah itu harus dikontrol semua itu. WA ya, WhatsApp apalagi bisa ngirim foto, bisa ngirim gambar. Nah inilah yang sebenarnya penyakit ini ya, penyakit. Makanya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar ini ngecek ya, pintar ngawasi ya, jangan sampai kita sebagai orang tua itu kalah pintar dengan anak ya kan. Sekarang kan bisa di ini apa ya, katakanlah anak sekarang tuh lebih pintar daripada orang tuanya. Pintar dalam arti teknologi ya, teknologi, apalagi kecanggihan handphone sekarang tuh privasinya tuh macam-macam ya Bar ya. Ya daripada kemalaman, kita ini yuk ke tempat ini apa, oh orang tuanya. Oh ya yuk teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.